Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Sinta Pramadeni. Seperti biasa, pada channel YouTube saya akan sharing tentang pengalaman saya. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan kondisi saya ibu pekerja. Dan langsung saja, kenapa saya memilih ASI? Karena ASI ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tentunya bisa diberikan oleh ibu pada bayinya. Nah, ASI ini selain secara gizi memiliki nutrisi yang optimal, secara emosional juga ini dapat memenuhi rasa aman dan juga rasa nyaman terhadap bayi karena kita dekat. Nah, kita langsung saja. Pengalaman saya kemarin untuk ASI setelah melahirkan secara normal, itu saya langsung melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bayi saya sempat melakukan IMD pada saat pertama kehidupannya. Nah, kemudian ASI itu mulai keluar, besoknya itu sudah mulai keluar kayak kolostrum yang warna kuning-kuning, agak kekuningan, cairan warna agak kekuningan itu sudah mulai keluar di esok harinya. Nah, ASI itu mulai lancar di hari ketiga saat kolostrum itu sudah habis, kemudian berganti dengan cairan yang berwarna putih. Nah, itu yang disebut dengan ASI. Nah, untuk agar sukses untuk memberikan ASI ini tentunya harus dipersiapkan dari saat hamil, dimana kita harus mempersiapkan secara mental, kemudian kita harus punya komitmen yang kuat untuk memberikan ASI secara eksklusif, karena memang pada saat setelah melahirkan ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh seorang ibu pasca melahirkan. Selain lelah secara fisik karena pasca melahirkan, juga secara emosionalnya juga. Nah, kita langsung saja, saya akan berbagi tentang kiat-kiat apa saja yang saya lakukan supaya sukses memberikan ASI eksklusif bagi ibu pekerja. Nah, langsung saja. Pertama, itu saya memastikan bahwa bayi saya itu menyusui secara langsung atau direct breastfeeding. Dia menyusui langsung pada payudara. Dan menyusui ini dilakukan selama 2-3 jam. Setiap kalinya itu dari awal lahir itu saya memastikan bayi saya menyusui setiap 2-3 jam. Nah, untuk memudahkan saya dalam proses menyusui ini, saya membuat alarm. Jadi setiap 2-3 jam atau 3 jam itu dia alarmnya bunyi, sehingga pada saat itu saya langsung membangunkan bayi saya untuk dia langsung menyusui pada payudara. Nah, ini tentunya menyusui secara langsung ini dapat merangsang sel-sel payudara, sel-sel ASI di payudara kita, sehingga mampu memproduksi ASI secara maksimal. Nah, saya selama di awal-awal itu bayi saya langsung BBF, jadi menghindari untuk penggunaan DOT ataupun pompa itu seminimal mungkin. Kemudian makan makanan yang sehat tentunya, dimana pada saat menyusui ini kalori yang dibakarnya juga meningkat, sehingga sebaiknya ibu yang menyusui ini harus menambah porsi makanan yang disarankan tentunya buah, sayuran. Kalau yang saya makan pada pengalaman kemarin itu saya memperbanyak sayuran hijau, misalnya daun kelor, kemudian daun katu, kalau di tempat saya namanya daun kayu manis. Ini saya makan pada saat menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, setelah itu saya juga menghindari makanan-makanan yang bisa membuat bayi saya jadi perutnya kembung seperti kol, kemudian kentang. Itu saya menghindari makanan itu, dan banyak makan yang rebus-rebus, yang kuah-kuah itu pada saat di awal. Nah, selain itu juga saya menambah camilan kacang-kacangan. Kalau yang pengalaman saya itu saya makan kacang almond, karena kacang almond ini terbukti untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian minum air yang cukup, minimal 2 liter, kalau bisa lebih, karena air ini nantinya akan banyak untuk meningkatkan produksi ASI kita. Ini sangat berperan gitu, air ini, air putih ya, minum air putih. Kemudian istirahat yang cukup ini secara fisik, saya tidur pada saat bayi saya tidur dan tidak mengambil pekerjaan yang lainnya. Jadi saya fokus pada bayi saya dan fokus pada menyusui.
Kemudian menjaga emosional. Jadi emosional secara psikologis, secara psikis juga kita harus dijaga. Mana di sini peran dari suami, kemudian lingkungan sekitar ini untuk ikut menjaga emosional si ibu, sehingga si ibu ini tetap bahagia, karena hanya ibu yang bahagia ini bisa menghasilkan ASI yang tentunya berkualitas. Nah, saya mulai memompa itu pada 1 bulan pertama, karena saya mentargetkan untuk bisa memiliki stok ASI yang cukup pada saat saya memulai bekerja. Jadi saya pada saat 1 bulan pertama itu mulai memompa. Jadi memompa ini dilakukan setelah memberikan bayinya ASI, setelah dia cukup, kemudian saya pompa, walaupun ada sedikit saya kumpulkan, jadi nanti saya gabungkan pada saat selesai memompa itu yang sudah suhunya sama, yang sudah di kulkas itu saya gabungkan, saya jadikan satu. Itu untuk yang di jam yang masih berdekatan gitu. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak soal penyimpanan ASI ya, itu nanti mungkin di video berikutnya. Nah, selanjutnya kemudian saya rutin pengosongan payudara ini sangat penting. Ini saya lakukan dengan menggunakan pompa. Jadi setelah menyusui, bayi saya menyusui langsung, baik itu di payudara kanan dan kiri, ini harus seimbang ya. Ini penting, dua-duanya bayi ini harus seimbang, dia menghisapnya baik yang kanan maupun yang kiri, supaya produksi ASI ini tetap maksimal. Nah, kemudian baru dilakukan pengosongan dengan menggunakan pompa. Saya setelah kakak saya dikasih tahu sama teman supaya tidak keteteran saat bayi sudah kita tinggal untuk bekerja. Jadi 1 bulan itu saya sudah nyetok, karena takut nanti biar nggak kurang bayinya ASI saat saya tinggal kerja. Jadi pada saat itu saya sudah memompa sampai 6 kali, 3 kali di siang dan 3 kali itu saya di malam hari. Itu saya memompa ASI selama saya cuti. Nah, kemudian ASI itu saya bekukan. Nah, pada saat saya mulai bekerja, ternyata karena saya rutin makan, maksudnya memperhatikan kiat-kiat saya tadi, produksi ASI saya melimpah, bahkan itu stok ASI yang di freezer itu tidak tersentuh sampai sebulan ke depannya. Jadi itu masih saya tidak gunakan, dan baru setelah itu baru saya gunakan. Nah, ini pun juga kita harus memperhatikan bagaimana sirkulasi dari ASI ini. Jadi ASI yang sudah dipompa ini sebaiknya diisi tanggalnya, kemudian disimpan dengan baik, kemudian diatur untuk masuk dan keluarnya, sehingga mencegah untuk terjadinya ASI yang expired. Itu saja sih kiat-kiat yang saya lakukan untuk sukses melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan, khususnya untuk ibu pekerja. Nah, saya pada saat mulai masuk kerja itu saya pumping tetap 3 kali waktu di awal ya. Pagi sampai di kantor itu saya pumping, kemudian siangnya, kemudian sore sebelum pulang saya juga pumping. Nah, ini saya bersyukur sekali di tempat saya bekerja ini mensupport ya ibu-ibu pekerja yang sedang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ini sangat diberikan ruang untuk ibu-ibu melakukan pumping. Kemudian itu saja sih yang kiat-kiat yang bisa saya bagikan kepada kalian yang saat ini mungkin sedang dalam fase ini, atau memberikan ASI atau mentarget untuk bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi. Dan tetap semangat, kalaupun sakit jangan berhenti, tetap berikan ASI untuk bayi kita. Saya di awal-awal itu saya mengalami keluhan yang saya alami itu sempat lecet, sempat bengkak, tapi saya tidak berhenti. Saya tetap menyusui bayi saya. Nanti untuk bagaimana pengalaman saya pernah mengalami payudara atau ASI tersumbat karena saking banyaknya produksi ASI yang saya hasilkan, sehingga menyebabkan ASI tersumbat ini, nanti saya akan bahas di video-video lainnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk ibu-ibu di luar sana yang saat ini sedang memberikan ASI. Semangat mengasihi, semoga dilancarkan, semoga target untuk ASI eksklusif selama 6 bulan ini bisa tercapai. Tetap semangat ya semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Semoga bermanfaat.